juga syarat untuk sholat witir, harus sudah sholat isya, dan tidak disyaratkan harus tarawih dulu baru witir. Seandainya ada orang sholat witir dulu, kebetulan dia datang sangat-sangat terlambat, dia baru sempat sholat isya, habis sholat isya atau selesai tarawih, ada orang sholat witir, boleh tak dia milat sholat witir? Boleh, sholat witir, selesai sholat witir lalu dia balik ke rumah sholat tarawih, tidak ada larangan. Walaupun memang afdolnya menjadikan witir sebagai sholat terakhir kita sebelum tidur. Kemudian ikhwan rahimakumullah, untuk sholat witir dan sholat tarawih ini kalau kita melakukan sholat itu berjamaah, ya afdalnya memang di masjid atau di musholla, tapi tidak ada berhalangan kalau kita melakukan di rumah. Seandainya antum bawa istri anak keluar rumah bakal jadi fitnah, hasan kita sholat tarawihnya di rumah, sholat isya di masjid, tarawih di rumah, itu lebih afdal daripada istri kita anak kita keluar dalam keadaan bermaksiat. Alhamdulillah. Kemudian yang perlu kita perhatikan, sholat witir, beda sholat witir antara sholat witir di Ramadan dan di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita sepanjang tahun disunahkan sholat witir, jangan ditinggalkan ikhwani. Ya, sholat witir jangan sampai ditinggalkan. Bedanya, sholat witir di luar Ramadan tidak disunahkan berjamaah. Kalau di bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Itu yang pertama. Kedua, sholat witir di luar Ramadan tidak dijaharkan, tidak dibikin dengan bersuara, tapi sholat seperti sholat sunnah biasa tanpa bersuara. Tapi kalau sholat sunnah witir di dalam Ramadan disunahkan bersuara, baik kita sendirian ataupun berjamaah. Yang ketiga, untuk sholat witir di luar Ramadan tidak disunahkan baca kunut. Walaupun itu nanti ada khilaf, ya, ada khilaf pendapat ulama. Namun di bulan Ramadan disunahkan baca kunut, dan hukum kunutnya sama seperti kunut subuh, bacaannya juga seperti kunut subuh mulai dari malam ke-16. Malam ke-16 bulan Ramadan, salat sunnah witir rakaat terakhir dilakukan dengan membaca kunut. Salat witir dilakukan bisa dengan 2 rakaat, kalau kita ambil 3 ya, 2 rakaat salam lalu 1 rakaat, itu yang paling afdal. Kemudian boleh juga digabung langsung 3 rakaat 1 salam. 3 rakaat 1 salam ini bisa dilakukan dengan 2 cara, seperti salat maghrib, artinya ada tahiyat awal, atau tanpa tahiyat awal. Jadi habis rakaat kedua, sujud yang kedua langsung tegak, nyambung lagi. Nah, bedanya kita dalam salat yang seperti ini, 3 rakaat itu semuanya dibaca surat. Jadi rakaat pertama sabbihis, kalau memang hafal, tidak hafal pilih surat yang lain silahkan. Rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga kulhu, qul a'udzu birabbin binnas. Kalau memang kita lakukan 3 rakaat langsung, baca seperti itu 3-3-nya. Nah, antara yang mana afdal, 2 rakaat, 3 rakaat langsung dengan tahiyat awal atau tanpa tahiyat awal? Sepakat ulama mengatakan dengan tanpa tahiyat awal itu lebih afdal. Dengan tanpa tahiyat awal itu lebih afdal. Kalau kita nak gabung langsung 3 rakaat, kenapa? Ada takhfif untuk meringankan, ya, untuk meringankan. Seperti sholat sunnah, kebanyakan sholat sunnah itu disunnahkan diringankan. Makanya kebanyakan dianjurkan baca kuliah kulhu, kecuali ada sholat tertentu seperti sholat duha, dianjurkan memang wasyamsu duhaha, kemudian surah duha. Tapi tidak hafal silahkan kuliah kulhu. Termasuk juga ikhwan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh paling afdal baca kuliah kulhu. Itu nas hadis Rasulullah. Adapun orang yang nganjur ke baca alam nasyr alam tarah, silakan, tidak dilarang. Tapi kalau yang mana afdal, kuliah kulhu lebih afdal daripada alam nasyr alam tarah. Nah, ada orang ngambil jalan bijak, sebenarnya tidak bijak, justru menyalahi. Gabung ke jadi ya. Rakaat pertama alam nasyr sama kuliah, rakaat kedua alam tarah sama kulhu. Jadi panjang solat tu. Sedangkan solat sunnah ini diringankan. Makanya disunahkan baca kuliah kulhu. Jadi kalau nak ngambil afdalnya ya kuliah kulhu. Ya, walaupun yang menyampaikan kepada kita tentang itu ulama, ya, mengenai alam taro, alam nasyr sama alam taro. Baik.